Di akhir-akhir ini bahkan kamari itu sangat viral sekali tentang putusan surat edaran dan keputusan surat edaran Menteri Agama framing sehingga menjadi viral di media sosial. Nah, tugas Kuning adalah untuk menenangkan seluruh masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang isi daripada edaran Menteri Agama. Mulai pembelaan Menteri Agama, pembelaan pemerintah, tapi sebagai penenang memperjelas supaya tidak salah paham, tidak salah pengertian. Namun sebenarnya sebab kalau beredar di media sosial itu adalah yang pertama Menteri Agama melarang azan pakai speaker. Yang kedua, Menteri Agama menyamakan suara adat dengan bulan. Padahal ketika kita putar berbulan-bulan itu daya kata-kata menyamakan. Itu hanya bisa dan sebagainya. Nah, masih sebenarnya itu. Dalam Islam itu ada istilah tasbih. Tasbih itu menyamakan. Ada istilah tandir, tapi itu adalah perbandingan. Ada juga tamsil teh perumpamaan. Contoh tasbih seperti ini. DKM Masjid Jami Kawasan. Ketua DKM Masjid Jami Bapak Haji Narbi seperti macam. Nah, itu namanya tasbih, menyamakan. Kok bisa dikatakan seperti macam? Karena sama-sama disegani oleh masyarakat. Orang ketika bertemu dengan macam angkor, sama ya dengan ketika kita berhadapan dengan ketua DKM, sama, saking berwibawanya maksudnya seperti itu. Nah, itu namanya tasbih. Ketua DKM seperti macam. Nah, ketika ada kata seperti itu tasbih namanya. Dan ini pernah terjadi. Rasulullah SAW kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam panadhara ila qamaril laila yakni al-badra faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Ketika kami berada kita Rasulullah SAW, Rasulullah ketika itu ningali rembulan bulan purnama. Rasulullah ngadau cek Rasul ieu anjeun kabeh bakal ningali pangeran anjeun siga ningali bulan purnama dina malam ieu. Dalam pikiran kita apa itu? Menyamakan dengan Tuhan. Cek pikiran ulama nyarwakeun siga nate siga na Rasulullah teh nyarwakeun Tuhan jeung rembulan purnama. Padahal tidak seperti itu. Lamun sengaja orang nyarwakeun bulan jeung pangeran, Tuhan jeung rembulan, Tuhan jeung bulan purnama, itu kufur, enggak boleh. Sebab Allahumma laisa kamitslihi syai'un. Terus apa yang disamakan pada saat itu? Karena tarawna hadzal qamar. Nya Rasulullah itu nyaritakeun bahwa urang ini bakal ningali Allah sama halnya ketika kita sekarang melihat bulan. Nu disaruakeun teh sarua ngalihatna, nempona ka Allah, nempona ka pangeran urang, sarua jeung urang nempona ka bulan purnama. Lain nyarwakeun Allah jeung bulan purnama, mun urang nyarwakeun Allah jeung bulan purnama, jelas itu adalah hukumnya kufur. Begini tidak boleh. Allahu sarwana. Tapi bahasana gitu, hei umat, maneh bakal nempok pangeran maneh sarua jeung ayeuna nempok bulan purnama. Kan siga nyarwakeun Allah. Padahal tidak, namun itu karena tasbih, penyerupaan.
anu disarwakeun naonana nempokna ka Allah, bukan Allah yang disanakan berpurnana, tapi nempokna urang ka bulan purnana sarua jeung urang nempokna ka Allah ke akhirat sarua jeung urang nempokna ka bulan purnana pada saat ini. Mau bisa tahu jeung tidak akan bisa mendefinisikan naon bulan itu sama-sama melihatnya. Naon korelasinya? Emang tak perlu diomong begitu supaya tidak salah tafsir. Juga komen dulu gitu paling terteri juga berarti saya katanya. Itu jelas viral kata saya menyamakan dengan gelombang itu. Padahal tidak ada. Ketika demo segala macam. Padahal kan biasa aja. Kayak masalah speaker itu sudah dilarang. Silakan. Ya. Oh speaker larang. Selagi yang mau cuman tidak ada larangan. Nah, jika hal ini itu bukan menyamakan suara ada dengan gelombang anjing, itu nggak ada. Menteri Agama itu muslim, anak kiai, bahkan beliau juga kiai. Mungkin sangat mustahil seorang kiai bisa berkata seperti itu. Sama halnya dengan mustahil sekali Rasulullah nyarwakeun Allah di bulan. Kan gitu. Itu nggak ada penyamakan yang seperti itu. Nah itu tasbih namanya. Ayat musyabbah, lalu lebih jelas. Ayat musyabbah bi, ayat wajah side, ayat adat side. Nanti itu. Dan mana diisi juga tidak mau. Kamu kurus itu kudu ngaji balago. Masyarakat kita itu masih banyak yang awam yang nggak ngerti tentang hal itu. Cuman, kadang-kadang banyak kelompok-kelompok yang memanfaatkan momen seperti ini sehingga ditunggangi ke politik-politik tertentu untuk kepentingan kelompoknya. Lain dalam pemerintah. Perlu dieling pemerintah mah perlu dieling. Pemerintah itu nggak selamanya benar karena bukan malaikat. Tapi kan itu selamanya salah. Sama aja dengan ketua DKM, ketua pengurus DKM itu nggak selamanya benar dan nggak selamanya salah. Benar baik dalam malaikat kalau salah dari setan. Dan ketika ada kesalahan, luruskan dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kata-kata yang santun. Dan orang Islam jadi Rasulullah supaya boga akhlak anu halus. Jangankan kita seperti sekarang ini bahwa Fir'aun terang Fir'aun tenang ke Fir'aun Fir'aun ke Fir'aun kenalan gelar kenalan @fir'aun.com. Fir'aun teh raja Mesir anu ngaku pangeran. Raja Mesir anu ngaku pangeran. Ngaku Tuhan si Fir'aun. Anu hidup zaman harita nabina ngaranna saha? Nabi Musa jeung Nabi Harun. Nah, ku Allah dititah. Nabi Musa jeung Nabi Harun teh idhaba ila Fir'aun. Lalu pang maraneh kabeh itu nyamperkeun ka Fir'aun. Tapi eringan ku bahasa anu sampun. Sakitu teh Fir'aun anu ngaku pangeran. Pemerintah urang ngaku pangeran itu. Lurah kita ngaku pangeran itu. Camat urang ngaku pangeran itu. Bupati urang ngaku pangeran itu. Presiden ngaku pangeran itu. Sawat aja Fir'aun. Fir'aun kita santun ku Allah ngelingkeun anak digelingkeun gitu loh. Jangan dihujat. Itu bukan hak Islam itu. Ketika ada kesalahan kemudian kita menghujat, berarti ulangnya sarua, ostiku. Orang berusaha itu tidak orang boga. Kita agama Islam, kita punya hak yang mulia. Rasulullah diutus itu menyempurnakan hal anu mulia. Ketika ada kesalahan dari kantong itu lepas. Ya,
Cek orang Jawa, ini aja. Kayak gitu dengan satu bahasanya tapi dengan bahasa yang kasar. Tong borongin kasaluhur anak we anak. Sok eling dan bukolot dengan bahasa keras, dengan bahasa yang tidak ada sopan santunnya. Ngambek budak bisa bawa ya. Lain malah benar budak malah ngalawan berkolot. Bohong wae siapa? Budak apa toh hidup bisa bulokon. Wah, ngambek budak bener bener. Ya, tapi lamun dipuleuy. Jangan neng udah habis. Ya, tiba kan. Dengan bahasa yang sana itu tangkap Firaun tuh. Jadi itu Allah ditingkat Nabi Musa di Nabi Harun dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Nah kadang-kadang ya besok itu bisa gunakan dibungkus dengan bungkus agama yang baik sedemikian sedemikian kita tinggali di dalam itu ada politik tertentu untuk kepentingan kelompoknya. Orang sok tipu dengan bungkus-bungkus agama itu tertipu kita karena kita tidak pernah melihat sumbernya seperti apa. Kadang-kadang orang mah begitu dibaca langsung dipercaya, oh benar ya. Ini pemerintah harus kafir, harus tahu. Tidak bisa gitu, itu gini. Lihatlah kesalahannya seperti apa, jasanya seperti apa. Dibandingkan kesalahan jin jasa, masih lebih pakai jasanya. Itu salah wajar karena itu lemah pasti ada kesalahan. Itu pasti ada kesalahannya, cuma dengan cara yang baik dan sopan. Ya, jadi bukan ketika mendapatkan berita-berita yang memang kurang bisa dipercaya atau berita-berita baru, saling dengan teliti dulu. Cari dulu sumbernya seperti apa, jangan sampai orang terbawa hanyut oleh keadaan yang ada sehingga nanti kita akan terbawa-bawa. Nah, itu tasbih namanya. Jauh mana semua arti musabah naon, musabah bedanya, oh ada si bedanya, oh wajah si bedanya. Mana ini dari sekian ratus juta penduduk Indonesia paling ada berapa ratus ribu orang yang malah. Itu pun yang pondoknya tidak kami mengerti. Nomor 5 tahun nomor apa ada yang kayaknya jelas itu susah. Ya sama kan itu Allah itu Rasulullah anjir pertama panggilan anjir sehingga anjir mengkau bulan purnama di pinggir. Jadi sehingga jawatan Allah jauh purnama padahal bukan itu. Hanya yang disatakannya itu adalah melihatnya bukan Allah di bulan Quran. Itu namanya tasbih menyamakan. Nah, itu keduanya ada tasbih, nah kita kamar, arauna, hadal qamar itu. Ayat ada sini. Ayat kan di tampil itu adalah membandingkan atau perbandingan. Contoh menggali sukri makan apa sholat khairum minan naum artinya sholat lebih halus dibanding sampai. Nah beda berarti ada kurang yang ada Mekahnya itu. Mun ada Mekah yang ada Madinah naumna pondok. As-sholat khairum minan naum. Di ulama beda, naumna panjang. As-sholat khairum minan naum. Kadang itu naumna sare. Sholat itu lebih halus ditimbang sare. Nah itu perbandingan namanya. Sholat
lebih baik daripada tidur. Itu perbandingan membandingkan sholat dengan tidur. Maka kita musyawarah menjelang subuh dan sholat itu tamsil itu perbandingan. Ada tamsil mah perumpamaan, contoh itu contoh. Nah, ini nggak seperti itu. Mencontohkan seseorang. Mana makan belum jika tu tinggal itu bagaimana umal bayar besok berangkat ke sekolah, pulang ke madrasah, sore anak mengajikan. Kita tamsil karena contoh. Tu tempur tu waktu sampai di gawe capek, makan isu-isu ke sawah, tapi menjelang lima ayat di masjid itu bermanfaat. Dalam sore ambil di masjid. Nah itu tamsil namanya, contoh. Ya. Itu bukan perbandingan, mencontohkan misalnya. Gitu. Dan dalam hal ini bulan lebih kata bahwa dalam keadaan bahaya, doa menuju viral di media sosial dan di Indonesia seluruh Nusantara membicarakan tentang masalah azan. Nah, bagi masyarakat yang tidak merasa terganggu, mangga wangi tidak ada larangan untuk menggunakan speaker. Turun larangan. Bahkan di bulan Ramadan ini terjadi kok segitu teh. Terus pernah dilakukan segala macam dengan berbagai. Ya. Dan keputusannya sama seperti yang jadi edaran itu. Silakan aja. Akan terganggu ketika suara-suara yang di speaker itu tidak ada manfaatnya. Ya, soalnya mikir pada hari udah kan lagi saruan yang merasa terganggu. Atau terbuku-buku jam 10 berapa mas biasa. Segala rumah pakai pewarna seperti itu biasa. Meskipun mau dibawa lagi kos itu di seluruh kawan lah ya. Rata-rata masjid ada speakeran. Jadi biasa dilakukan seperti itu. Ngomongin kematian pakai speaker biasa. Ngomongin BLT pakai speaker biasa. Ngomongin taksi, ya. Imunisasi biasa dan tidak merasa terganggu. Nah, kalau tidak merasa terganggu ya udah abaikan saja, tetap kita lakukan seperti biasanya. Itu. Jadi tidak ada larangan untuk menggunakan speaker itu ada. Jangan melarang. Hanya saja ketika speaker goreng ganti pulang goreng mana dipakai. Lo kira-kira ada begitu ya masa kerja. Kalau suara kita dengar kan enak gitu loh. Kedua, kalau mau menghadapi bulan Ramadan, yang baca Quran, baca Qurannya, kalau kira-kira masih diajar gimana, masih pakai kembali orang yang memakai speaker, paling gitu dengan anu mesacar kan, bacanya agak ada menggila, harus gitu. Gitu. Maka kalau diajar ya biasa gitu. Jadi kalau sampai ada kesalahpahaman tentang masalah surat edaran menteri ulama bukan untuk menjustifikasi menghukumi bahwa itu adalah salah, karena kita tidak tahu ternyata memang seperti itu adanya. Dan mudah-mudahan dalam keadaan senantiasa hidayah Allah Subhanahu wa taala